Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahannya sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini, serta tak lupa salawat dan salam kita kirimkan ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membawakan sebuah materi yang sama-sama kita lihat di smartboard adalah growth mindset. Tentu pada kesempatan ini juga mungkin saya akan klarifikasi bahwa berdiri di sini di depan Bapak Ibu merupakan hal yang sangat luar biasa, dan saya agak canggung dan grogi juga berdiri di depan Bapak Ibu ya, karena 10 tahun yang lalu saya merupakan siswa dari Bapak Ibu semua ya. Ya, jadi pada kesempatan ini juga saya berdiri di sini bukan karena saya yang paling pintar, yang paling tahu, tapi karena diberi kesempatan pada minggu lalu untuk mengikuti pelatihan PM Batch 2. Ya, jadi tentu pada kesempatan ini juga saya akan membagikan apa yang saya dapatkan kemarin pada saat pelatihan di pembelajaran mendalam pekan lalu. Baik, izin untuk berdiri. Jadi berdasarkan judul yang bersama-sama kita baca adalah growth mindset, atau bahasa yang lebih sederhananya adalah pola pikir dari kita semua sebagai tenaga pengajar, bahwa di growth mindset itu akan kita lihat apakah kita berada di PPB atau PPT. Nah, awalnya pada saat pelatihan saya mengira PPB ini dan PPT adalah PBB dan 4 point. Ternyata PPB adalah pola pikir bertumbuh, sedangkan PPT yang saya kira 4 point adalah pola pikir tetap. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai materinya, kita akan melihat atau memetakan pola pikir kita. Jadi saya akan bagikan survei kuesioner yang perlu kita isi untuk melihat sebenarnya ya, karena survei yang saya print atau kuesioner yang saya print cuma 25 lembar, mungkin tidak semuanya bisa mengisi. Ya, mungkin yang di depan saja. Ya. Jadi adapun pemetaan pola pikir ini bisa kita isi sebanyak 20 nomor dengan memberi tanda silang pada beberapa opsi jawaban. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ya, pentingnya pemetaan pola pikir ini sangat penting untuk kita tahu bersama, karena akan mempengaruhi segala hal tindakan kita di dalam kelas terhadap peserta didik kita. Ya, jadi jika sudah ada Bapak Ibu pegang lembarannya, ada sebanyak 20 nomor yang perlu kita bisa kita silang checklist pada poinnya. Ingat itu umur ada angka. Ya, baik Bapak Ibu, bahwa di lembaran ini ada 20 nomor yang perlu kita tandai sesuai dengan
apa yang kita rasakan. Sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Tidak perlu untuk menjadi yang paling sempurna, tapi sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Karena tentu akan mempengaruhi hasil daripada pemetaan ini. Contohnya yang pertama, soal nomor 1, kemampuan Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar dan tidak banyak dapat Anda ubah lagi. Jika hal ini sesuai, berarti bisa kita pilih setuju, atau kalau memang sudah sangat pasti itu adalah kita, bisa sangat setuju. Tapi kalau menurut Kak masih berubah, berarti pilih tidak setuju, atau menurut Kak sangat tidak setuju. Begitupun dengan nomor-nomor berikutnya. Ada pulpen tak? Mana tahu mau kurata sedih. Ya, jadi terkait dengan 20 soal ini adalah apa yang kita rasakan, apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di pendapat kita. Jadi bukan apa yang kita inginkan, bukan yang akan yang mau idealnya, bukan ya, tapi lebih kepada apa yang ada pada diri kita. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, karena kita terbatas waktu hari Jumat, harapannya agar bisa dikerjakan agak lebih cepat sedikit. Kalaupun memang tidak selesai nanti, bisa dilanjutkan setelah kegiatan ini. Sudah. Saja. Ya, bagaimana Bapak Ibu, sudah ada yang selesai mengisi 20 nomor? Ya, jadi selanjutnya jika sudah Bapak Ibu bisa ke lembaran belakangnya terkait dengan jawaban Bapak Ibu tadi, setuju, nggak setuju, sangat tidak setuju, kita lanjutkan dengan melingkari hasil jawaban di belakang. Ada poin yang nanti bisa kita lihat, tentukan di manakah pemetaan kita berada. Jadi contohnya, jika kita nomor 1 menjawab setuju, berarti di nomor 1 kita lingkari nomor 1. Kalau kita jawabnya sangat setuju, kita lingkari 0. Begitu juga dengan nomor-nomor di bawahnya. Karena nantinya kita akan lihat ada skor yang bisa kita total, yang menjadi pemetaan daripada di mana kategori mindset kita. Ya, jadi saya ulangi lagi, yang tadi kita telah checklist atau silang di halaman pertama, kita mau hitung nilainya. Jika kita pilih sangat setuju, berarti kita lingkari. Ya, bisa di total. Ada di total dan grand total. Total itu sesuai dengan baris ke bawahnya
berapa, lalu kita total nanti berapa keseluruhan. Ya. Setelah melihat atau mengetahui grand total, kita bisa melihat di Ternyata lo belakangnya boleh ah. iya, Bu. Ya, ada total. Anda bilang-bilang dari pertama. Ya, jadi sengaja. Ya, jadi jika sudah ada grand total dengan angka berapa, kita bisa cocokkan di bawahnya lagi. Ada F, GF, GF dan G. Jadi kalau huruf F kita berada di kategori huruf F, berarti kita berada di fixed mindset atau PPT, pola pikir tetap. Kalau kita berada di kategori FG atau fixed growth, ya sudah ada indikasi growth mindset di dalamnya, tapi masih fix. Sedangkan ketika kita berada di kategori FGF, growth ke fix, berarti sudah bertumbuh, pola-pola pikir bertumbuh, walaupun masih ada fix atau tetap. Lalu jika kita berada di kategori G atau growth, berarti kita sudah ada di kategori growth mindset atau PPB. Nah, Bapak Ibu semuanya, harapannya kita sebagai guru berada di kategori G. Ya, berada di kategori growth mindset. Nah, setelah mengetahui di kategori mana kita berada, kita akan lanjutkan ke dalam materi kita. Kita grade. Ya, jadi sudah ditotal, Bung. Harus ditotal terlebih dahulu, Bung. Tarik. Ya, jadi ya tidak nih, Bung. Cuma untuk memetakan. Setelah kita tahu berapa jumlah total, kita lihat kategori kita bagaimana kita berada. Ada tadi F, GF, FG dan G. Ya, ya boleh juga dikumpul nanti untuk dilampirkan ini. Ya. Ya, jadi tujuan daripada pemetaan ini untuk mengetahui di mana kategori pola pikir kita. 46. Ya. Kalau Gurka tadi 46, ya berarti sudah berada di kategori PPB atau pola pikir bertumbuh, growth mindset. 46. Iya. Berapa kita? 46 ya. Oh, kita di GF. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, jika sudah mengetahui atau sudah melihat di kategori mana kita di dalam pola pikir, kita akan lanjutkan melihat apa yang dimaksud dengan pola pikir bertumbuh, apa yang dimaksud dengan pola pikir tetap, dan kira-kira yang mana yang baik untuk kita gunakan. Ya, walaupun tadi di pemetaan masih ada yang growth ke fix, ataupun ada yang sudah growth, atau bahkan ada yang fix. Baik, kita lanjut materi kita. Baik, selanjutnya terkait dengan growth mindset ini sudah digadang-gadang atau dipelopori oleh Prof. Abdul Mukti, yakni adalah Mendikbud RI, mengatakan bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, dan yakinlah ada jalan keluarnya. Ya, inilah yang harapannya ketika kita menggunakan growth mindset, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, karena kita yakin bahwa selalu ada jalan keluar yang bisa kita hadapi, jalan keluar yang bisa membuat kita menjadikan masalah adalah tantangan yang perlu kita selesaikan.
Selanjutnya, kita lihat bahwa sebenarnya pola pikir itu adalah segalanya. Ya, pola pikir itu adalah segalanya. Kalau kita lihat dari gambar di atas, bahwa mulai dari pola pikir, lalu mendikte sebuah tindakan kita dan akan menentukan hasil yang diperoleh. Ya, jadi kalau kita mempunyai pola pikir yang baik, pola pikir yang bagus, ya tentu tindakan kita akan baik juga, lalu mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya, kita lihat pola pikir lebih penting dari keterampilan. Ya, apakah benar orang selalu bilang keterampilan segala-galanya? Orang yang punya keterampilan, punya skill itu sangat baik. Tapi ternyata mindset lah yang lebih penting. Ya, pola pikir. Ya, pola pikir atau mindset adalah fondasi atau dasar daripada sebuah keterampilan. Ya, keterampilan itu adalah skill set, sedangkan alat itu adalah toolset. Ya, jadi kalau kita pikir baik-baik bahwa pola pikirlah yang menjadi landasan kita dalam hidup ini. Ketika pikiran kita yakin bahwa kita bisa, ya pasti kita akan mengusahakan. Lalu selanjutnya, pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Ya, sama halnya ketika kita mendengar biar 10.000, 1.000, 100.000 motivasi dikasihkan Ki, kalau kita memang malas, ya pasti tidak akan mau Ki bergerak. Nah, biar sejauh mana kita punya keterampilan, punya Ki sesuatu pintar ini pintar itu, tapi kalau kita malas, pola pikir kita tidak baik, ya pasti akan membuat kita tidak berbuat apa-apa. Selanjutnya, mengapa manusia itu berbeda-beda? Kenapa manusia itu berbeda-beda? Jadi kita lihat yang pertama adalah mindsetnya atau pola pikirnya. Ya, kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Jadi pola pikir dalam manusia itu sangat menentukan apa yang akan mereka perbuat. Ya, jadi cara mereka melihat, cara mereka bertindak dipengaruhi oleh pola pikir. Jadi kalau kita punya pikiran yang baik, tentu apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan pasti juga akan baik. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pola pikir. Ya, inilah tadi yang kita bahas. Ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ya, kalau kita lihat gambarnya atau dalam bahasa Inggris adalah fixed mindset. Ya, biasa pola pikir sudah terkunci, tidak bisa di-upgrade, tidak bisa lagi dikembangkan. Sedangkan pola pikir bertumbuh ini gemboknya terbuka, masih bisa disiram-siram, masih bisa di-upgrade, masih bisa kita tambahkan sesuatu di dalam pemikiran kita. Jadi kalau kita lihat pola pikir tetap itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak bisa diubah. Ya, sudah tergembok katanya, tidak bisa ditambah lagi pikirannya. Sedangkan kalau pola pikir bertumbuh, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Ya, lanjut. Nah, kita lihat apa sebenarnya perbedaan mendasar daripada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi pola pikir tetap yang di atas, pola pikir bertumbuh yang di bawah. Yang pertama, ketika dia melihat sebuah tantangan, dikasih tantangan, challenge. Pola pikir tetap atau fixed mindset dia akan menghindar. Tidak mau kan, tidak bisa kan. Sedangkan kalau pola pikir bertumbuh, dia akan menerima. Saya pasti bisa, saya mau belajar, saya mau berusaha. Selanjutnya ada rintangan. Ya, ketika dikasihkan rintangan, dia menyerah. Tidak sanggup kak, pasti tidak bisa kak, pasti gagal, pasti terjadi hal jelek. Kalau dikasih rintangan pola pikir bertumbuh, dia bertahan. Ya, pasti mencari jalan keluar, mencari solusi. Selanjutnya ketika dia melihat ada usaha, ada yang bisa kita lakukan, dia menganggap itu mubazir, capek-capek, buang tenaga, capek saja didapat. Nah, ketika pola pikir bertumbuh melihat usaha, itu melihat dia peluang untuk bertambah lagi, peluang untuk menambah keterampilan, kecerdasan dan lain-lain. Selanjutnya, ketika dia dikritik,
ya ketika dikritik pola pikir tetap akan menganggap itu adalah serangan, diserang kah ini. Selanjutnya ketika pola pikir tumbuh dikritik, dia mendapat informasi, oh bagus untuk diriku ini, oh ternyata begini kak selama ini, begini. Sehingga selanjutnya ketika melihat orang lain sukses, pola pikir tetap menganggap itu adalah sebuah ancaman, sedangkan pola pikir bertumbuh melihat itu adalah inspirasi. Bisa kak belajar dari orang itu, dia sukses, kenapa dia sukses? Mungkin karena begini. Nah selanjutnya ini masih sama tadi, bagaimana fixed mindset dan growth mindset melihat menghindari tantangan, mudah menyerah, melihat effort sebagai hal yang tidak berguna, mubazir katanya, menolak kritik, menganggap ancaman, merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Nah itu fixed mindset atau pola pikir tetap. Nah selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa berubah, beralih dari pola pikir tetap atau fixed mindset menjadi pola pikir bertumbuh atau PPB. Yang pertama, kita belajar dulu kenali ada yang namanya suara PPT, ada yang biasa bisikan itu di kepala tak. Tidak bisa kak ini kasih kami yang bisa. Suara ini menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, hal-hal seperti inilah yang ada dalam kategori fixed mindset atau pola pikir tetap. Nah, selanjutnya ketika kita sudah belajar mengenali suara PPT ini, ya kita harus sadari bahwa ada pilihan yang kita punya. Ya, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Lalu kita berbicara kembali dengan suara PPB. Nah, ini suara-suara yang optimisme, suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan. Jadi kalau kita melihat tadi ada rintangan, tantangan usaha, ketika ada suara-suara di kepala terkait optimisme, berarti itu adalah suara PPB. Ketika ada di kepala ada yang kekhawatiran, berarti itu adalah suara PPT. Jadi yang pertama kita lakukan ketika mau mengenali suara-suara ini, belajar dulu dengar suara di kepala tak. Selanjutnya melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Nah, berikutnya ini contoh-contoh pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ya, yang pertama, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ya, ini kekhawatiran. Tapi kalau kita lihat suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Berarti ada rasa optimisme. Lalu saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Nah, itu suara pola pikir tetap karena dia khawatir. Selanjutnya, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Ya, ada suara atau optimisme di dalamnya. Dan begitu pun juga yang dibawanya. Ya, jadi sederhana untuk cara membedakan. Ketika ada nada-nada kekhawatiran atau tidak yakin, berarti itu suara PPT. Sedangkan ketika ada optimisme dalamnya, saya yakin, saya pasti bisa, itu adalah suara PPB atau pola pikir bertumbuh. Nah, selanjutnya, apa peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam? Nah, karena kemarin pelatihan yang saya dapatkan adalah pelajaran mendalam, kita kaitkan bahwa pola pikir bertumbuh ini memang punya peranan penting di dalam PM atau pembelajaran mendalam. Nah, kita harus tahu ada surface learning, growth mindset, dan deep learning. Jadi bagaimana ketiga ini punya masing-masing. Pertama, surface learning ini adalah pembelajaran permukaan. Ya, pembelajaran yang masih mengandalkan penghafalan, menulis tanpa ada pembelajaran bermakna. Nah, berpindah dari surface learning ini ibarat keluar dari zona nyaman yang harus melewati zona ketakutan agar kita bisa masuk ke dalam pembelajaran deep learning, yaitu zona pembelajaran. Ya, oleh karena itu growth mindset dibutuhkan agar bisa menghilangkan rasa takut untuk berhadapan dengan hambatan, tantangan, dan kesulitan. Ya, jadi tentu kalau kita lihat gambarannya seperti ini, bahwa ternyata surface learning itu membutuhkan yang namanya growth mindset agar menghilangkan rasa takut untuk berhadapan dengan hambatan, tantangan, agar kita bisa
menuju kepada zona pembelajaran atau deep learning. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi materi dari Bapak Andi Aziz Ashar, SPDGR tentang growth mindset.